Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tawaju TV, salam hebat luar biasa. Seperti biasa, di video kali ini gue mau mereview salah satu sebuah motor, yang mana motor ini adalah motor Vario keluaran tahun 2006. Ini adalah Vario seri yang pertama. Jadi buat teman-teman yang suka nanyain, bang telat uploadnya gimana, mohon maaf ya, karena di lain waktu saya selain membuat channel YouTube, dan saya pun juga banyak pekerjaan yang saya kerjakan. Ya, berbicara tentang seputar masalah sepeda motor otomotif maupun modifikasi motor, tentu tidak akan pernah habisnya. Begitupun juga para mekanik pemula atau mekanik senior selalu mengupgrade motor kesayangannya. Jadi untuk motor Vario ini adalah motor Vario teman saya, owner saya, dan saya mengucapkan beribu-ribu banyak terima kasih kepada keluarga Dedi Moses, dan apalagi nih, ada Realita, terus ada HSN Corporation, dan apalagi nih, Ganda Asih Rice Drying, sama apa nih yang di belakang tuh, ya pokoknya itulah teman saya tuh, Gilang apa ini namanya, coba kameramen baca nama apa, nama itunya apa yang belakang ini, belakang Gilang apa, Cipta Gumelar Gaming, ya pokoknya itulah. Terima kasih buat keluarga beliau yang sudah mendukung channel kami, yang sudah me-endorse channel kami. Semoga kami tetap semangat, dan jangan lupa buat teman-teman semuanya, jangan lupa dukung terus channel kami untuk seputaran sepeda otomotif. Nah, ini adalah salah satu unit motor, yang mana motor ini adalah motor Vario. Jadi kita akan mulai dari yang mana dulu? Oh, kita yang dari sini dulu nih. Coba deketin kameramen. Oke. Untuk bagian handle pengereman depan ini kita menggunakan RCB tipe seri A1 kalau nggak salah. Kenapa untuk menggunakan handle RCB ini? Karena selain tampilannya bagus, yang penting yang pertamanya itu tujuannya adalah untuk kenyamanan. Terus yang kedua di bagian hand grip. Untuk hand grip ini kita menggunakan hand grip TDR, karena TDR itu ya di lain kualitasnya sangat bagus, enak untuk dipegangnya, jadi intinya nyaman lah, empuk. Terus untuk bagian gas spontannya ini kita sama menggunakan TDR juga. Nah, ini menggunakan TDR. Kelebihan daripada gas spontan TDR itu, yang pertama ketika penarikan tuas gasnya itu lebih enteng dan ringan, sehingga pada saat mesin dinyalakan kita buat jalan stop and go nya itu nyaman untuk dipakai. Terus dari bagian stang, yang stang ini kita menggunakan stang Protaper 4 bar. Terus di bagian saklar, kalau untuk di bagian saklar ini kita menggunakan Supra X lama. Terus untuk kenapa ini pakai Supra X lama, karena biar ketika ada kerusakan atau ada apa-apa, kita untuk melakukan penggantiannya itu mudah untuk dibeli. Nah, terus di bagian rem kiri, ini handle kiri, kita sama menggunakan RCB juga. Karena apa? Ya karena kenyamanan juga. Sekarang lagi semarak-semaraknya viral pakai bahan-bahan RCB lah. Jadi kita ngikut. Terus ini untuk peninggi stang ini kita menggunakan KLX atau bisa dikatakan motor The Tracker. Nah, dari bagian tatakannya ini kita menggunakan dudukan stangnya itu kita menggunakan bead street. Kenapa tujuannya pakai bead street? Yang pertama, antara si body deck belakang sama ininya itu sinkron gitu, jadi nyambung. Terus buat tampilannya juga bagus dan rapi untuk dilihatnya ya. Terus bagian dari speedometer ini kita tidak menggunakan speedometer kilometer, melainkan kita menggunakan ampere bensin. Jadi ketika pada saat kehabisan bensin, kita kan ada ampernya. Lanjut untuk bagian piringan cakram, ini kita menggunakan merek 20 yang dengan ketebalan ukurannya itu 3 mili. Nah, kenapa kita pakai piringan yang agak besar?
karena supaya dilihat nggak terlalu standar-standar amat lah. Yang pertama itu, yang keduanya biar terlihat agak sangar gitu, jadi kelihatannya itu agak berisi. Terus untuk masalah shockbreaker ini sama ya, ini untuk shockbreakernya ini shockbreaker teleskopik masih standar, cuman kita sambung menggunakan sambungan shock depan itu berukuran 4 mili. Tujuannya apa? Agar tujuannya antara si ban depan sama si spakbornya itu nggak mepet. Nah, di lain itu untuk kaliper bracketnya ini sama, cuman standar, cuman kita ganti warnanya aja menggunakan warna abu-abu. Tujuannya apa ya? Supaya terlihat agak seperti berembo-beremboan lah. Nah, di lain itu untuk penggunaan selang cakramnya ini kita menggunakan TDR full carbon untuk selang cakramnya. Terus dari segi ban, kalau dari ban depan kita menggunakan ukuran 250/17. Kalau ini kita menggunakan ban ban trail, merek trail yang berbentuk X cross. Nah, kalau untuk ini kita fokus ke spakbor depan. Untuk spakbor depan ini sebenarnya spakbor Vario ya yang bawaannya, cuman kita papas bagian depannya ya, intinya biar kelihatan lebih ringan atau lebih simpel lah, biar ketika kita buat ke sawah atau handling di jalanan kayak sirkuit medan-medan trek terabas gitu, jadi nggak terlalu nyangkut di bagian depan spakbornya. Lanjut untuk bagian lampu depan ini nggak diganti, kita menggunakan merek yang standar Honda dan tidak melakukan perubahan sama pun, cuman kita ganti yang baru. Nah, kita fokus lagi untuk masalah pengecatan ini sama, kita masih sama melakukan pengecatan di dosol custom paint. Terus untuk bagian yang mana lagi nih, kita fokus ke standar. Nah, ini standar karena motor ini basicnya trail, sebenarnya ini standar dari bawaannya motor, kita sambung lagi, kita dielas. Tujuannya ya karena kan ini perubahan bodinya udah berbeda ya cuy, jadi kita ganti melakukan pengelasan lalu kita sambung lagi, dan ini kita dikasih kayak sedikit besi-besi lengkungan gitu, supaya tujuannya ya biar nyambung sama perininya gitu. Terus untuk melakukan penggantian dari switch rem, penggantian dari switch standarnya itu enggak kita robah, jadi ini sama seperti standarnya, enggak ada yang dirubah-rubah. Nah, terus untuk bagian shockbreaker belakang, ini motor ini menggunakan shockbreaker YSS karena ini basicnya trail, jadi kita sambung gitu. Terus untuk bagian ban belakang ini kita menggunakan pelek ring 14. Nah, untuk ban belakangnya ini kita menggunakan ukuran 90/100 dengan merek bannya itu kita menggunakan ban Terracross. Nah, untuk bagian lampu belakang ini sama ya, standar, nggak kita ganti, untuk ritingnya nggak kita modifikasi, cuman kita ganti yang baru. Oke, lanjut di bagian CVT. Ini dalamannya kita menggunakan roller, kan yang standarnya itu biasanya kalau Vario 12, ini kita menggunakan 8. Kenapa pakai roller 8? Karena kan ini kan dari basic segi bannya kan itu besar, jadi kan supaya ringan untuk dibawa stop and go nya, jadi kita pakai roller 8 dan kampas gadanya kita modifikasi. Terus bagian PCVT nya kita pakai standar, cuman kita dikasih gotri. Oke, terus lanjut dari bagian knalpot. Untuk knalpot ini standar ya, enggak kita ganti, cuman kita poles sedikit aja. Karena apa? Karena si ownersnya tersebut tidak suka knalpot yang bising-bising, jadi kita pakai knalpot yang standar aja. Nah, inilah hasil penampakan dari kejauhan motor ini seperti ini. Oh iya, ada sedikit ketinggalan, berarti yang depan itu kita pakai ring 17. Cukup sekian dan terima kasih. Itulah review simple tentang mengenai motor ini. Apabila teman-teman yang mempunyai basic motor Vario yang ingin dibentuk seperti trail, monggo disimak video saya. Ya, kemungkinan gambarannya itu seperti ini. Jangan lupa dukung terus channel Tawaji TV. Like, comment, and share. Subscribe tentunya juga. Bye-bye.